MPR? Majelis MPR ya. Majelis Permusyawaratan Republik. Apa kepanjangan dari MPR? MPR. M-nya? PR. M-nya? PR. M-nya? Mas. M-nya tadi? Masa. P-nya? Peroleh. Peroleh. R-nya? Area. Dua apa? Tahu? R-nya? Enggak. Nggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Tahu? Satu, dua. Apa kepanjangan dari MPR? Enggak tahu. Apa kepanjangan dari MPR? Mobil Legend. Tahu? Enggak. Oke. Kepanjangan dari MPR? MPR ya, Pak? Tahu? Apa ya? Nggak tahu. Ibu kota Jawa Timur. Apa? Yogyakarta. Salah, terima kasih. Ibu kota Jawa Timur. Ibu kota Jawa Timur. Yogyakarta. Ibu kota dari Jawa Timur. Bandung. Semarang. Ibu kota Jawa Timur. Ibu kota Jawa Timur. Solo. Tadi yang pasti MPR. Ibu kota Jawa Timur apa? Kurang tahu. Jakarta itu provinsi apa? Ibu kota apaan sih? Provinsi. Jawa Barat, Betawi. Jawa Barat. Salah. Jakarta itu masuk provinsi apa? Tahu? Jawa Barat. Salah. Jawa Barat. Jakarta itu masuk provinsi apa? Provinsi DKI. Jawa Timur. Jawa Timur sih. Jawa Tengah. Apa? Jawa Tengah. Salah, terima kasih. Terima kasih. Saudara, apa yang kita saksikan tadi mungkin sebagian orang menganggap lucu, tapi buat kita sebenarnya ini satu hal yang miris dan ini hanya contoh kecil saja. Ternyata banyak para siswa yang tidak paham dan tidak tahu tentang pengetahuan umum soal Indonesia. Tambah beberapa waktu lalu mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bahkan juga mengkritik tentang sistem pendidikan di Indonesia. Lalu apa yang salah sebenarnya? Apa kurikulum yang diterapkan ini tidak sesuai atau bagaimana? Bagi ini kita akan bahas dengan pakar pendidikan sekaligus Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Martadi. Selamat pagi Pak Martadi. Selamat pagi Mas Radi. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak juga sehat ya, kita doakan semua sehat. Alhamdulillah. Baik. Pak, melihat apa yang kita saksikan barusan, melihat sistem pendidikan kita, apa yang terjadi saat ini sebenarnya Pak? Ya, jadi kalau kita melihat tayangan tadi, kita melihat bahwa ada banyak anak-anak kita yang kemudian tidak mengenal lagi bahkan singkatan yang sangat sederhana, MPR, kemudian Ibu Kota Jawa Timur, itu pun mereka gagap. Nah, pertanyaannya sesungguhnya adalah apakah hal-hal tersebut, pengetahuan umum itu tidak diajarkan di dalam kurikulum kita, ataukah sesungguhnya sebenarnya diajarkan di dalam kurikulum tetapi tidak efektif atau tidak tertransfer dengan baik kepada anak-anak kita. Atau jangan-jangan anak-anak kita berpikir berbeda, menghafal itu sesuatu yang nggak perlu lagi. Gitu. Karena kalau saya hanya ingin tahu tentang Ibu Kota Jawa Timur, saya hanya tinggal buka, ketik Google. Jangan-jangan seperti itu. Atau ini persoalan-persoalan yang harus ditarik. Terlepas dari itu semua, ini adalah satu refleksi untuk kita bahwa ada yang perlu kita benahi, harus kita cek kembali di dalam kurikulum kita, kenapa pengetahuan umum yang seharusnya menjadi basic
bagi anak-anak kita kemudian tidak lagi dikuasai dengan baik oleh anak-anak kita. Itu barangkali yang harus kita lakukan refleksi tentang sistem pendidikan kita, khususnya adalah terkait dengan kurikulum dan cara pembelajaran kita. Oke, Pak Mar, tadi Wakil Presiden ke-10 dan 12, Pak Yusuf Kalla, ini juga sempat mengkritik begitu beberapa waktu yang lalu soal sistem pendidikan kita yang sepertinya juga cukup lemah saat ini untuk memberikan pemahaman yang cukup bagi anak-anak tentang Indonesia lah. Yang tadi kita saksikan ini kan sangat simpel sekali. Ya, ini, betul. Ya, apa ya, kalau Pak JK mengatakan ini the man behind the gun-nya yang salah, karena kurikulum merdeka kata Pak JK juga ini justru membuat anak-anak ini tidak belajar sesungguhnya. Jadi hanya ada kurikulum, tidak ada pembelajaran, bahkan sekarang yang mirisnya lagi UN katanya dihapus begitu. Ini kan sebagai standar siswa untuk menjadi apa atau menaikkan jenjangnya ke pendidikan yang lebih tinggi, ini malah dihapus. Bagaimana pandangan Anda soal ini? Ya, kalau terkait dengan kurikulum merdeka, yang dimaksud Pak JK adalah terkait dengan hal tersebut, memang ada beberapa catatan yang harus dipikirkan. Memang kurikulum merdeka kan mengikuti paradigma kurikulum yang saat ini banyak dianut oleh banyak negara. Salah satunya yang disebut Pak JK kan Finlandia. Tetapi memang saya juga sepakat dengan pandangan Pak JK bahwa tidak sepenuhnya apa yang baik di Finlandia itu ketika diterapkan 100% di Indonesia akan berhasil seperti Finlandia. Karena memang kondisinya berbeda, sistem politiknya berbeda, luas negaranya berbeda, tingkat pendidikan penduduknya berbeda, sarananya, standarnya berbeda, kualifikasi guru berbeda. Oleh sebab itu menjadi penting ketika kita ingin mengadopsi kurikulum dari negara yang maju, kita perlu melakukan adaptasi dengan konteks keindonesiaan, karena Indonesia itu berbeda sekali. Problem kita di akses, disparitas gurunya masih luar biasa. Kemudian disparitas mutu antar wilayah, ada yang sangat bagus, ada yang sangat rendah. Ini masih berbeda, sarananya berbeda. Dan juga yang harus dicatat bahwa saya sepakat kalau begitu kita jangan sepenuhnya mengadopsi itu. Kita perlu keberanian untuk memunculkan, meng-create sistem pendidikan kita yang memang berakar dari nilai-nilai keindonesiaan. Kita punya tokoh yang hebat ya, Ki Hajar Dewantara, Syafi'i, Dria Karya, kemudian karakteristik masyarakat kita yang berbeda, kurikulum yang harus mempertimbangkan kewilayahan, kemudian kebutuhan pembangunan Indonesia. Saya yakin itu harus dipertimbangkan sehingga saya berpandangan bahwa kalau kurikulum merdeka sepenuhnya hanya menganut dengan pola-pola barat, saya tidak yakin bisa berhasil di Indonesia. Karena problem kita sangat berbeda, tantangan kita, kompleksitas kita berbeda dengan negara yang lain. Ya, analogi sederhananya adalah ketika anak-anak kita ini yang tadi juga sempat kita saksikan tayangannya, ditanya soal ibu kota Jawa Timur, ibu kota Jawa Barat, tidak bisa menjawab. Kalau dari situ saja bisa kita lihat bahwa mereka akan tersasar gitu ya, karena tidak tahu daerah mereka berada di mana saja, bahkan tidak tahu begitu Pak Mar tadi. Iya, betul. Jadi anak-anak kemudian jadi kurikulum merdeka itu secara konsep bagus, tetapi harus diingat bahwa ketika kurikulum yang bagus itu belum tentu hasilnya bagus jika tidak didukung oleh konsistensi, komitmen, penyiapan sarana, perubahan mindset, dan sebagainya. Maka yang terjadi hari ini secara konsep baik, karena di lapangan tidak dikawal dengan baik, lalu kemudian anak itu belajarnya kehilangan arah. Dia mau belajar kemana? Guru-guru kesulitan karena tidak ada rujukan yang clear, ya, yang bisa dirujuk, sementara mereka harus menjalankan program itu dengan baik. Sehingga di lapangan hari ini terjadi anak-anak tidak lagi ada insentif untuk belajar secara maksimal karena UN tidak ada. Kelas pasti nggak perlu takut. Bahkan hari ini terjadi yang namanya surplus nilai, karena setiap sekolah itu membuat nilai sesuai dengan standar mereka. Lalu kemudian itu nilainya sangat tinggi, ya. Untuk apa? Untuk bisa masuk seleksi di jenjang pendidikan berikutnya. Ini menurut saya menjadi persoalan karena kemudian sekolah-sekolah mulai tidak autentik, tidak jujur lagi untuk menilai kemampuan anak sesungguhnya. Mereka hanya berpikir pragmatis, hanya untuk anak bisa naik ke jenjang yang berikutnya,
bisa masuk ke jenjang berikutnya, tetapi dengan cara-cara yang tidak edukatif. Ini menurut saya harus kita hentikan, kita harus berani membuat standar yang baru, kemudian memotivasi anak untuk belajar bahwa untuk meraih sebuah capaian tertentu perlu perjuangan yang keras, bukan dengan cara yang santai, dengan cara yang tidak perlu bersusah payah dan sebagainya. Oke, ya satu hal yang harus dilihat juga, mengenal dunia itu bagus. Tapi apalah artinya mengenal dunia jika mengenal Indonesia saja tidak bisa, begitu? Itu satu hal yang harus dicatat karena anak-anak ini juga yang akan membangun Indonesia nantinya, begitu kira-kira Pak Martadi. Iya, betul Mas. Ya. Jadi menurut saya kata kunci hari ini adalah memang untuk bisa mengenal dunia harus bisa mengenal dirinya sendiri. Betul. Mengenal keindonesiaan. Kalau kita tidak mengenal keindonesiaan, lalu anak langsung masuk mengenal dunia, maka anak-anak ini akan kehilangan keindonesiaannya. Anak-anak akan menjadi generasi floating. Ya. Dia lebih fasih bercerita tentang negara lain, ya, Korea taruh. Tetapi ketika ditanya tentang Indonesia, dia gagap. Ini menurut saya menjadi persoalan serius untuk identitas dan keberlangsungan bangsa kita. Oleh sebab itu, menjadi penting hari ini dikuatkan kembali kepada anak-anak kita tentang jati diri keindonesiaan. Saya menyebut dengan istilah InQ, Indonesia Question. Jadi nilai-nilai keindonesiaan yang bersumber dari budaya keindonesiaan agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi Indonesia yang siap masuk ke lingkup dunia, bukan menjadi generasi dunia yang lupa dengan keindonesiaan. Saya kira itu yang penting. Ya, sepakat. Pak Martadi, kita kembali ke kritiknya Pak JK tadi, bahwa kurikulum ini sebenarnya yang saat ini ada itu tidak tepat karena Indonesia sendiri masih dalam tahap negara berkembang, bukan negara maju, belum masuk kategori negara maju. Meskipun misi pemerintah memang kita harus melompat menjadi negara maju. Apakah Anda setuju dengan pandangan Pak JK ini? Iya, jadi mungkin betul yang disampaikan Pak JK karena konteks yang berbeda antara kurikulum yang diterapkan di negara maju dengan kita. Pasti berbeda karakteristiknya. Oleh sebab itu, saya sepakat jika kurikulum yang kita ambil, kita adopsi itu harus ada fase berikutnya yang namanya adaptasi. Jadi bukan diambil sepenuhnya, tetapi diadaptasi, dikontekstualisasi dengan keindonesiaan. Dengan problem masalah pendidikan di Indonesia yang aksesnya belum rata, yang kondisi gurunya masih hari ini belum seperti yang kita harapkan, cara berpikir masyarakat, cara berpikir anak dan sebagainya. Sehingga dalam hal-hal tertentu mungkin bisa kita pakai konsep yang bagus tadi. Tetapi kita juga harus ingat dalam tataran implementasi kita harus mempertimbangkan karakteristik keindonesiaan. Kalau tidak, maka hasilnya mungkin tidak seperti yang kita harapkan karena kondisinya berbeda, ya, kondisinya berbeda. Ini saya pikir satu pemikiran bijak dari Pak JK untuk memberikan kritik terhadap sistem pendidikan kita dan itu harus menjadi masukan penting bagi sistem pendidikan kita untuk bisa mereformulasi ya sistem pendidikan kita agar lebih sesuai, lebih tepat untuk konteks keindonesiaan yang cocok dengan kondisi Indonesia dan pada akhirnya akan mampu melahirkan anak-anak Indonesia yang kakinya kuat dalam jati diri keindonesiaan, tetapi dia siap untuk masuk di era globalisasi. Kalau bicara negara maju, saya percaya filosofi negara maju itu adalah negara yang menghargai bangsanya sendiri dan sejarahnya sendiri. Pak Martadi, terakhir, ini kan akan ada pergantian rezim pemerintahan, gitu. Otomatis akan ada juga menteri, mungkin ya ada menteri pendidikan yang baru. Nah, dengan dihapusnya UN saat ini, apakah perlu direaktivasi lagi UN ini dan bagaimana mengukur indikator keberhasilan siswa jika tidak ada UN? Apakah UN ini menjadi tolok ukur utama untuk mengukur indikator keberhasilan siswa? Ya, sebenarnya kan UN itu bukan satu-satunya tolok ukur gitu ya. Kita harus sadar itu. Tetapi juga kita perlu ketika ingin melihat keberhasilan pendidikan kita harus ada tolok ukur. Tolok ukur yang dibangun hari ini kan menggunakan AN, ya, Asesmen Nasional. Tetapi yang dipotret itu adalah kondisi kualitas sekolah, kualitas guru dan sebagainya. Tetapi memotretnya melalui anak, melalui asesmen nasional. Ini tidak salah, ya, tidak salah karena kemudian beban anak untuk bisa terbebani akan nasibnya ditentukan UN menjadi berkurang.
tetapi juga harus sadar bahwa hari ini kemudian anak-anak juga kehilangan arah insentif ya. Anak-anak kemudian menurut beberapa informasi guru menjadi demotivasi. Mereka sekolah itu kemudian nyaman memang, tapi kemudian anak-anak tidak terlalu ada target yang kuat untuk itu. Nah ini menurut saya perlu dicek kembali apakah UN masih perlu dihidupkan kembali ataukah dihidupkan dalam bentuk lain agar anak-anak kita punya patokan untuk mencapai mutu belajar, sekolah punya pedoman untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajarannya. Nah ini menurut saya perlu ya. Sehingga PR pemerintahan yang baru adalah mencoba mengevaluasi kembali apakah setelah UN tidak dilakukan kemudian mutu pendidikan nasional semakin naik atau justru sebaliknya stagnan atau turun. Itulah PR yang harus dipikirkan oleh pemerintahan yang baru, khususnya Menteri Pendidikan. Saya yakin pemerintah yang baru juga memiliki concern khusus terhadap hal ini dan terima kasih sekali lagi insight-nya atau perspektifnya pagi hari ini. Pakar Pendidikan sekaligus Wakil Rektor 4 Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur, Pak Martadi telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Salam untuk para pemirsa, salam sehat kita semua. Terima kasih, salam sehat Pak.